cewek. Dua cewek ya. Dua cewek. Itu tinggal ayo orang mau HP lagi bocor ini ya. Saya yang sudah ya, bisa dimulai ya. Sudah. Oh iya. Sudah terdengar ya suaranya ya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu hari Rabu 16 Juni 2021. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi siang hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Kelas 1 siswa, silakan dipimpin berdoa. Erlinda atau siapa yang pimpin berdoa? Silakan. Marilah berdoa mulai. Ya, terima kasih Erlinda yang sudah memimpin doa pada pagi siang hari ini. Semoga nanti pembelajaran kita dapat berjalan lancar, kalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Sebentar saya cek kehadiran. Sudah presensi semuanya ya di Google Classroom kita sudah share presentasi. Sudah ya, alhamdulillah. Untuk pelajaran pada pagi siang hari ini masih berkaitan dengan materi pada minggu yang lalu. Coba diingat-ingat, siapa masih ingat materi minggu yang lalu kita belajar apa anak-anak? Dan struktur TLHO, betul sekali. Terus yang lain apa? Kebahasaan dalam TLHO ya, ada lagi? Apa? Apa? Yang keras? Membandingkan. Oh ya, membandingkan teks laporan hasil observasi. Baik ya. Semua jawaban kalian sudah betul. Nah, itu kemarin pada minggu yang lalu kita mempelajari kaitannya dengan isi dan struktur TLHO, kebahasaan teks TLHO, membandingkan isi teks TLHO. Betul sekali jawaban kalian. Masih ada hubungannya dengan teks laporan hasil observasi pada akan belajar, tapi pada kompetensi dasar yang berbeda. Ya, sebentar saya izin ya. Anak-anak mohon maaf untuk yang tidak mengajukan pertanyaan, silahkan audionya diikuti dulu ya, supaya tidak Erlinda, bisa dimatikan mikrofonnya. Presentasi saya sudah tampil anak-anak? Sudah tampil belum ya? Sudah ya. Oke. Untuk pembelajaran pada siang hari ini masih sama tentang teks laporan hasil observasi untuk siswa kelas 10 di SMK Negeri 1 Bundong. Kebetulan kelasnya adalah 10 PKJB. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah pada KD 4.2, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ada dua indikator yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menyusun kerangka
kerangka tes laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Yang kedua, mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Selanjutnya, untuk aktivitas pembelajaran kita ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengonstruksi teks laporan hasil observasi dan berdiskusi dan presentasi melalui Jimit. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menyusun kerangka dan mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan menjunjung nilai kecermatan dan percaya diri. Adapun manfaat pembelajaran yang akan kita peroleh adalah 1. Menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Yang kedua, mendapatkan data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, dari data hasil observasi, pembaca dapat menafsirkan dan menginterpretasi suatu peristiwa atau objek tertentu. Dan yang keempat adalah mengetahui kronologis peristiwa. Dengan data observasi yang urut akan memudahkan pembaca untuk menyambung tiap penggalan peristiwa. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang bisa untuk pembelajaran yang akan kita lalui pada siang hari ini. Terus untuk selanjutnya, silakan kalian membentuk kelompok. Tadi kelompoknya sudah saya bagikan di grup WA maupun di Google Classroom kita. Untuk kelompok yang pertama, ini ada 4 kelompok ya anak-anak ya. Ada kelompok 1 ada Andri, Puji, Andika, dan Ilham. Kelompok 2 ada Anissa Nulis, Sandi Hafiz, Bagus, Lina. Kelompok 3 ada Anissa Suci, Bea, dan Safa. Kelompok 4 ada Erlinda, Harwanti, Joni, Aminah, dan Lina. Ya. Kelompoknya itu ya. Sebelum kita bekerja kelompok, ini ada survei sebentar tentang kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pagi hari ini, yaitu tentang mengonstruksi teks laporan hasil observasi dan menyusun kerangka. Nah, saya ingin tahu, silakan kalian membuka aplikasi Mentimeter dari Google. Ya, disiapkan aplikasi Mentimeternya. Terus nanti kalian silakan isikan 2 cita-cita setelah kalian lulus dari SMK. Silakan join di Mentimeter. Gitu ya. Kodenya kemarin sudah saya bagikan ya, kodenya. Ya, 9441809. Silakan kita mulai diisi Mentimeternya. Saya tampilkan di presentasi. Oh, sudah ada jawaban yang masuk, ada 2 anak. Nah, silakan lagi. Lancar atau ada kendala untuk membuka Mentimeter anak-anak? Oh ya, bagus, ada yang jawab dosen dan guru. Saya tunggu yang lain. Bercita-cita sebagai apa? Ayo silakan Desi. Apa? Ya, hanya ada yang welder, bukan kelas ya, welder itu pemrograman komputer, dosen, guru. Yang lain masih saya tunggu. Ada kendala? Sebentar. Oh ya.
semoga nanti bisa terkabul. Wirausaha, programmer ya, ada lagi. Amin. Yang belum bisa bergabung, masih saya tunggu 2 menit lagi. Ya, ada lagi? Nah, siapa yang kesulitan? Saya. Kenapa? Lupa, nah? Lupa apanya? Ya lupa apanya? Lupa kodenya atau lupa apa? Enggak, caranya ini ku lupa masuk ke Mentimeter MT.com dari Google. Ya saya sudah masukkan. Oh ya sudah ya. Baik, sudah ada beberapa ya bisa contoh ya. Ternyata kalian ya semua cita-citanya bagus ya. Ada yang dosen, wirausaha, programmer, welder, guru. Semoga nanti bisa terkabul. Yang sekarang untuk mewujudkan itu kalian harus semangat, rajin belajar. Apalagi sekarang itu kita masih pembelajaran dengan daring. Nah, jadi kalian harus tetap semangat di tengah pandemi, tidak boleh putus asa. Ada yang ingin menjadi jaksa ya, alhamdulillah. Jurusan TKJ ada yang bercita-cita menjadi jaksa. Baik ya, itu survei untuk Mentimeter kita. Saya stop karena sudah banyak respon yang masuk. Saya rasa sudah cukup. Untuk Mentimeternya boleh kalian keluar dari aplikasi Mentimeter. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran. Artinya kalian sudah punya gambaran cita-cita apa yang ingin diwujudkan di situ ya. Semoga nanti bisa terwujud. Amin. Oke. Amin. Nah, saya lanjutkan untuk pengantar materi. Silakan nanti disimak dari animasi saja ya. Jadi hanya gambar saja tentang mengonstruksi tag laporan hasil observasi. Nah, saya tampilkan presentasi saya. Tampak belum ya anak-anak presentasinya? Belum? Belum ya, bentar. Suaranya bisa di mute dulu, audionya ya, karena menyimak dulu animasi berikut ya. Silakan poin-poin pentingnya bisa kalian catat. Coba, apakah sudah tampil? Ya, silakan disimak.
Sudah ya? Ya. Sudah jelas ada gambaran? Sudah ya. Kalau sudah jelas, sekarang silahkan kalian buka di classroom kalian yang sudah saya unggah. Ada contoh sek LHO yang berjudul Sosok Guru. Kemarin sudah saya unggah di classroom kalian. Yang sudah saya jadwalkan untuk hari ini. Silakan dibaca. Dari itu kalian nanti akan punya pemahaman untuk menyusun kerangka teks. Setelah menyusun kerangka teks, lalu kalian menyusun teksnya nanti secara berkelompok. Silakan dibuka di tugas kelas. Kemarin ada contoh teks LHO yang berjudul Sosok Guru, seperti itu. Boleh dibuka ya, dibaca. Di tugas kelas untuk yang hari ini ya. Ada waktu sekitar 3 menit untuk membaca contoh teks LHO yang ada di situ. Silakan anak-anak. Namanya Tirti kelas LHO ya, kelas LHO apa kelas bahasa Indonesia? Silakan dibaca. Si Endi kok aku ngerekam di sana. Ora ketok jenengan sebagai apa? Ketok Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? wah aku ngerekam ya Bu. Halo? Tidak. Nah, sudah paham. Nah, sudah paham ya? Sudah dibaca tadi contohnya? Ya, sudah. Ya, kalau sudah, sekarang silahkan kalian sudah secara berkelompok. Untuk tugasnya ada 2 ya. Yang pertama adalah menyusun kerangka, hanya kerangka saja, berdasarkan gambar. Nanti gambarnya saya tampilkan. Gambarnya berhubungan dengan bidang pekerjaan sesuai yang sudah kalian isikan dalam Mentimeter tadi. Nanti saya bantu tampilkan dengan gambar untuk mempermudah kalian dalam menyusun kerangka secara berkelompok. Nah, setelah kalian menyusun kerangka secara berkelompok, nanti kerangka yang sudah jadi kalian unggah di classroom kita. Terus setelah itu nanti kalian saling memberikan komentar. Seperti itu ya anak-anak? Ya. Oke. Nah, saya tampilkan untuk gambarnya. Ora. Ora.
gambarnya Iya, saya benar, tampilkan lebih baik. sebentar. Kaitannya dengan bidang pekerjaan. Bisa terlihat? Bisa terlihat? Sudah? Oh, tidak. Dari awal ya, ini media gambarnya. Ini ada gambar apa anak-anak? Petani. Petani ya, oke. Yang kedua? Apa itu? Peternak. Apa? Oh, peternak ya. Iya, ya. Jadi yang ketiga? Pedagang. Ya, ya, pedagang. Terus yang selanjutnya? Keempat? Apa itu? Bengkel. Bengkel, ya. Mungkin kalian yang laki-laki pengen jadi montir bengkel. Terus selanjutnya, ini apa? Guru. Guru ya, sedang mengajar. Terus selanjutnya, itu apa? Las. Ya, tukang las Tukang tadi ya, las. geder ya dalam istilahnya. Ya. Selanjutnya ini apa? Dokter. Dokter ya. Ada yang cita-cita dari dokter itu pasti. Nah, terus yang ini apa? Depannya ada laptop itu. Oh, programmer, betul sekali programmer. Programmer. Kalian sesuai dengan jurusan apa nih programmer? Yang terakhir ini apa ini? Tukang warna. Ya, jadi ya itu bisa juga yang berhubungan dengan audio video ketika ada pementasan itu ya. Apa? Audio sistem itu ya. Ya. Silahkan kalian tulis kerangka. Kerangkanya berdasarkan gambar ini secara berkelompok. Menurut strukturnya ya, karena struktur LXHO itu ada tiga. Yang pertama ada apa? Orientasi, terus bagian iya, terus sesi manfaat. ya, terus strukturnya silahkan dituliskan kerangkanya saja. Setelah itu kalian nanti sudah di Google Classroom gitu. Saya tunggu. Untuk gambarnya boleh saya stop? Sudah paham? Ya, oke. Gambarnya saya stop. Ya, ada waktu maksimal 5 menit untuk berdiskusi dan mengunggah di Classroom. Coba saya tampilkan untuk Classroom kita. Sambil saya cek, oh kelompok 3 ini sudah masuk. Anissa Suci, ya saya tunggu untuk yang kelompok yang lain ya ini. Oh fotonya tapi ya, bisa terbaca ya. Untuk judulnya Satpam oh ya, kelompok 3 judulnya Satpam, ini ada pengertian sudah masuk. Kelompok 3 programmer loh Bu. Kelompok 3 programmer, ya berarti itu keliru menuliskan kelompoknya. Ya nggak apa-apa. Terus siapa lagi ini kelompoknya saya cek ya yang sudah masuk. Coba. Ilham, kelompoknya Ilham. Sudah masuk?
paham tadi. Nah, terbaca dengan jelas? Ya. Terbaca. Oke, di kelompoknya 1. Nah, silakan sekarang masih secara berkelompok. Sekarang kalian melakukan window shopping. Window shopping itu artinya apa? Kalian berbelanja ya, artinya shopping itu berbelanja, tapi dalam hal ini bukan berbelanja makanan atau apa, tapi berbelanjanya ilmu. Silakan kalian mengunjungi kelompok 1, 3, dan 4 untuk melihat terkait yang di sini. Kelompok 1 dan kelompok itu ya, tiap akan berikan komentar pada kelompok yang memberikan kelompok 4 ya, berikan komentarnya. Silakan. Siapa yang berkomentar untuk kelompok 4? Saya sudah tampil. Siapa? Erlinda, Bu. Ya, silakan Erlinda dikomentari. Penulisan Welser seharusnya dicetak miring karena istilah asing. Boleh tidak dicetak miring, tetapi harus dicari padanan dalam bahasa Indonesia. Untuk kerangka yang benar-benar dapat dengan macam-macam benda yang jelas. Oke, baik, terima kasih Erlinda ya. Silakan untuk kelompok 1 diperbaiki kerangkanya seperti itu tadi. Weldernya itu harusnya dicetak miring. Ya, karena itu adalah istilah asing. Kalau mau tidak dicetak miring berarti dituliskan tukang las seperti itu ya. Lanjut untuk kelompok 2. Kelompok 2, kelompoknya Anissa Nurul. Kelompok 2 siapa yang mau berkomentar? Saya tuh. Ya, silakan. Untuk kerangka yang kedua, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat terbalik kalau menurut struktur teksnya. Iya. Oh, terbalik. Jadi harusnya dibalik gitu ya? Oh ya. Untuk kelompok 2 itu masukan dari kelompok 1. Silakan diperbaiki, nanti digunakan untuk menyusun teksnya. Ini kan baru kerangkanya. Lanjut untuk kelompok 3. Kelompok 3. Ini yang tampil kelompoknya Aminah dulu, tidak apa-apa. Kelompok 3. Bentar. Anissa Suci. Yo, ditampilkan yo yang berkomentar untuk kelompok 3 siapa? Kelompok 2 memberikan komentar kepada kelompok 3, silakan. Terkait dengan penulisan kata baku, untuk penulisan programmer seharusnya tidak double M. Oh ya, harusnya apa Mbak? Tidak double M. Ya, berarti M-nya hanya 1 ya. Ya, silakan diperbaiki itu untuk yang kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 4 memberikan komentar ke kelompok 1. Siapa? Kelompok 4 ke kelompok 1 sudah ya? Berarti yang belum kelompok siapa ya? Belum tadi? Anissa Nurul, Anissa Suci sudah. Kelompok 3 memberikan komentar kepada kelompok 4. Silakan. Anissa Suci atau Aminah? Kalau berikan komentar yang belum di kelompok 3 memberikan komentar ke kelompok 4. Kerangka tab yang bagian orientasi terbalik dengan bagian manfaat sesuai dengan struktur teks LHO. Jadi urutan kerangkanya adalah pengertian satpam, tugas satpam, kerangka satpam. Oh ya, urutan kerangkanya bisa diurutkan menjadi pengertian itu dulu karena orientasi. Terus tugasnya apa, baru peranannya. Seperti itu ya untuk kelompok 4. Silakan diperbaiki dan dilanjutkan untuk menuliskan kerangka itu ke dalam teks laporan hasil observasi berdasarkan masukan dari komentar teman-teman yang dari kelompok tadi. Sudah paham, Ge? Sudah paham? Apa
Nisa Suci? Sudah. Oke. Silahkan dituliskan. Kerangkanya diperbaiki dulu, baru setelah itu langsung menyusun teksnya. Seperti itu ya, yang sudah ada di LKPD kemarin. Tadi kan sudah saya unggah juga di Classroom, LKPD-nya hanya ada 2 untuk yang menyusun kerangka dan mengonstruksi teksnya. Silakan dilanjutkan untuk kerja kelompoknya. Barangkali sudah ada yang bekerja secara cepat dan kilat ya untuk mengunggah hasil pekerjaannya di Classroom. Nanti bisa dikirimkan, ditampilkan di sini. Paling tidak perwakilan dari masing-masing kelompok ya, mengunggah 1 dulu boleh, perwakilan dari masing-masing kelompok. Untuk nanti kelompok anggota yang lain merapikan baru mengunggahnya di Classroom kita. Kalau ada kendala silakan bisa ditanyakan. Foto terus diunggah di Classroom. Seadanya dulu, perwakilan dari masing-masing kelompok 1 anak boleh yang mengunggah. Belum ada yang masuk. Perwakilan kelompok 1 gitu saja, kelompok 2 1, kelompok 3 1, kelompok 4 1. Nah, nanti sambil merapikan diunggah kalau sudah selesai. Itu ya anak-anak, ada yang kesulitan? Halo? Ya, saya. Oh sudah ya. Bentar. Ya, saya enggak. Iya. Bentar mas. Perbarui ya. Ya. Kelompok 1 sudah masuk. Kelompok 2 juga sudah. Nah, 3 dan 4 saya tunggu. Welder ya nih dari kelompok 1. Terus ini kelompok berapa ini? Masih sanggup. Ada kesulitan tidak? Tidak ada ya? Semuanya lancar ya diskusinya? Lancar deh? Oke. 1 menit lagi. Ya silakan, saya tunggu.
Bu. Siapa yang mau wakil untuk mempresentasikan? Kelihatannya sudah semuanya ya? Atau masih ada ya? Yang 2 kelompok saya tunggu. Salah perwakilan dari salah satu kelompok silakan dipresentasikan hasil berdiskusinya. Yang mau mewakili siapa ya? Rina atau siapa? Sudah siap? Rina, oh ya, silakan Rina dibacakan. Oke, langsung saja saya mewakili teman-teman akan membacakan teks LHO yaitu tentang programmer komputer. Ya. Programmer komputer adalah profesi yang bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Ya. Dia mencakup semua proses pengembangan perangkat, melalui dari proses perancangan, membuat atau mengembangkan perangkat, menguji perangkat, modifikasi hingga merawat perangkat lunak. Biasanya tugas-tugas ini dibagi pada beberapa peran programmer yang ada dalam tim. Ada banyak sekali profesi programmer. Biasanya profesi-profesi ini terbagi atas tanggung jawab atau tugas yang perlu dikerjakan. Beberapa profesi seputar programmer komputer adalah software engineer, computer engineer, web programmer, tester programmer, aplikasi developer, analisis programmer. Yang menutup kemungkinan ada profesi-profesi programmer yang lain selain 6 profesi di atas. Selain itu, bisa jadi penyebut masing-masing perusahaan juga akan berbeda. Programmer memiliki peran yang sangat vital sekali dalam merancang program yang akan digunakan. Pengelolaan data yang berbasis teknologi informasi pada masa sekarang ini penting. Era revolusi 4.0 di mana penggunaan teknologi informasi sudah semakin besar dalam semua aspek kehidupan. Bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, dan transportasi adalah contoh-contoh penggunaan teknologi informasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Rina sudah membacakan contoh teks laporan hasil observasi berdasarkan kerja kelompok kalian tadi. Seperti itu ya anak-anak ya, kira-kira nanti yang belum rapi dirapikan pekerjaannya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Yang lain bisa memahami? Siap, Ya bisa ya. Saya masih menunggu ya untuk merapikan tadi karena semua jawaban belum diunggah di Classroom. Jadi nanti silahkan kalau sudah selesai diunggah di Classroom. Saya tunggu maksimal pukul 4 sore nanti supaya bisa saya lakukan penilaian. Seperti itu anak-anak. Oke? Oke Bu. Oke, matur nuwun. Rangkaian pembelajaran pada kesempatan pagi sampai siang hari ini kita sudah bisa mempelajari 2 macam tadi. Yang pertama tentang menyusun kerangka teks, dilanjutkan dengan mengonstruksinya ke dalam teks laporan hasil observasi. Walaupun masih beberapa kendala atau kesalahan yang ada itu tidak apa-apa. Besok kita teks yang sudah kalian kirimkan di Classroom tadi setelah saya nilai akan kita sunting untuk materi kita di minggu yang akan datang. Seperti itu ya anak-anak. Bisa disimpulkan pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini mempelajari apa saja tadi? Ya loh. Struktur teks LHO. Ya. Tapi yang sekarang tadi, yang hari ini aktivitas kita tadi apa? Ada 2 tadi. Menyusun apa? menyusun kerangka. Terus yang kedua menyusun
dibagi berdasarkan bidang pekerjaan. Tadi yang sudah dibacakan Rina tadi sudah sesuai dengan jurusan kalian ya. Kalian tadi kan ada yang menuliskan mau menjadi cita-citanya menjadi programmer komputer. Nah, seperti itu ya kira-kira bidang pekerjaan yang akan kalian geluti setelah lulus. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bisa diterima? Bisa, ya. Kenapa ada yang ditanyakan? Udah ya. Ya, menyusun kerangka sebetulnya menyusun PKL itu kalau kita tahu cara-caranya kan sudah diajarkan dulu dari mulai bagaimana melakukan pengamatan, menyusun kerangka sampai menyusunnya dalam sebuah tab. Jadi disesuaikan dengan temanya apa gitu. Misalnya temanya pengen programmer ya yang diamati dilakukan ditanya jawab seperti itu. Saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan pada aktif siang hari ini. Semoga apa yang kalian tuliskan, apa yang menjadi cita-cita kalian dapat terwujud, dapat kalian capai setelah lulus dari SMA. Seperti itu ya. Oke, guru doakan kalian menjadi siswa yang sukses. Amin. Ya, yang mau jadi jaksa juga boleh, yang mau jadi hakim boleh, dokter juga boleh, karena tidak ada kemungkinan keluarga SMA itu bisa menjadi apa saja, asal kalian punya kemauan yang kuat, semangat untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, pembelajaran pada pagi siang hari ini saya cukupkan. Kita bertemu di minggu yang akan datang, yaitu tentang mengikuti laporan hasil observasi. Saya harapkan kalian mulai pelajari materi tersebut dan besok di pertemuan yang akan datang kalian kita adakan ulangan untuk penilaian di akhir tadi. Tentunya kuis ya biar menarik ya besok di waktu yang akan datang minggu depan. Seperti itu bisa dipahami. Ada yang ingin ditanyakan sebelum tutup? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Saya minta tolong salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Mbak Dea, ya silakan. Menutup pembelajaran pada pagi ini, kita belajar mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dea yang sudah memimpin berdoa tadi. Terima kasih juga anak-anak yang sudah bergabung pada pembelajaran saya di materi bahasa Indonesia pada pagi sampai siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang penting sekali. Semoga kita sehat selalu dan pandemi bisa segera berakhir dan bisa kembali sekolah dengan tatap muka. Amin. Ya, saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan meet.
matikan recordnya. Bulan